Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, manusia memandang nyamuk sebagai serangga yang sangat mengganggu. Gigitan nyamuk yang menimbulkan gatal dan sakit menjadi alasan membasmi nyamuk. Iya, begitu yang sering dilakukan. Sakit tidak berartinya kehadiran nyamuk di tengah kehidupan kita. Lantas, mengapa Allah menciptakan nyamuk? Apakah nyamuk punya peran dalam kehidupan manusia? Apakah berdosa ketika membunuh nyamuk? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Untuk apa nyamuk diciptakan? Sepintas, tidak ada hal positif tentang nyamuk di mata manusia. Makhluk yang berukuran kecil ini bahkan bisa dibilang kehadirannya tidak diharapkan. Bukan tanpa alasan, aktivitas manusia bisa terganggu karena gigitan nyamuk. Kalau hanya gatal, masih hal biasa. Masalahnya, gigitan nyamuk bahkan menimbulkan penyakit. Penyakit yang ditimbulkan karena gigitan nyamuk adalah malaria dan demam berdarah. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO bahkan menyebut nyamuk adalah salah satu hewan yang paling mematikan di dunia. Pada tahun 2015, penyakit malaria yang disebabkan oleh gigitan nyamuk menyebabkan 438.000 kematian. Sementara, demam berdarah meningkat 30 kali lipat dalam 30 tahun terakhir. Ulah nyamuk yang menyebabkan munculnya penyakit mematikan memang mengerikan. Namun, membasmi nyamuk hingga punah bukanlah solusi. Perlu diketahui bahwa setiap makhluk hidup di muka bumi ini punya rantai makanan yang saling ketergantungan. Seorang pakar serangga bernama Grayson Brown dari Laboratorium Public Health Entomology University of Kentucky menyatakan, jika nyamuk punah, banyak serangga akan sulit mendapatkan sumber makanan. Yang mana, larva nyamuk sangat penting dalam ekologi air. Ada banyak serangga lain, serta ikan kecil, hidup karena makanannya dari larva nyamuk. Singkatnya, nyamuk menjadi sumber makanan untuk hewan lainnya. Jika nyamuk punah, hewan yang menjadikan nyamuk sebagai makanan akan ikut mati. Ini berarti, nyamuk adalah sumber kehidupan binatang lainnya. Begitu kehadiran nyamuk menjamin siklus hidup makhluk lainnya. Kehadiran nyamuk ternyata bukan sekedar sebagai bahan makanan hewan lainnya. Meski ukurannya kecil, setiap organ tubuh nyamuk menyimpan banyak fungsi. Di kepalanya, terdapat 100 mata yang membentuk seperti sarang lebah. Di mulutnya, terdapat 48 gigi. Nyamuk bahkan memiliki 3 jantung. 1 jantung utama, sementara 2 jantung terdapat pada kedua sayapnya. Setiap jantung memiliki 2 telinga, 2 perut, dan 2 kaki. Nyamuk juga memiliki alat bius. Ini berfungsi untuk kelangsungan hidupnya. Alat bius itu bekerja ketika nyamuk menggigit manusia, sehingga manusia tidak merasakan keberadaan nyamuk yang tengah menggigit. Bekas gigitan itu baru dirasakan setelah nyamuk beranjak dari kulit manusia. Kaki nyamuk juga mampu mengeluarkan beberapa kuku pengair. Ini difungsikan jika ingin hinggap di permukaan yang kasar, maka nyamuk akan mengeluarkan beberapa kuku penahan. Kuku tersebut berfungsi jika ingin hinggap di permukaan yang licin. Meski ukuran nyamuk kecil, ia memiliki ketahanan untuk kelangsungan hidupnya. Seperti yang telah dijelaskan, meskipun nyamuk sangat mengganggu manusia, kehadiran nyamuk menjadi bagian dari kelangsungan hidup makhluk lainnya. Tidak sia-sia, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan nyamuk. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Al-Quran, Surah Al-Imran ayat 191. Dari sini, kita bisa memahami bahwa tidak ada ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sia-sia. Bahkan, di dalam Al-Quran, nyamuk disebut untuk berbagai perumpamaan. Apa yang dijelaskan Al-Quran tentang nyamuk? Sebagai seorang mukmin, tidak seharusnya memandang nyamuk hanya sebatas makhluk yang mengganggu karena gigitannya. Jika dicari tahu lagi, ada banyak pelajaran yang bisa dipetik dari hadirnya nyamuk di muka bumi ini. Pelajaran dari nyamuk bahkan bisa menambah kualitas keimanan kita. Nyamuk dijelaskan di dalam Al-Quran dan dijadikan perumpamaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang disesatkan Allah. Dan dengan perumpamaan itu pula, banyak orang yang diberinya petunjuk.
Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 26. Dalam Al-Jamil Al-Quran terjemah menafsirkan ayat tersebut bahwa asbabun nuzul ayat itu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 73, di mana isinya mengecam berhala-berhala kaum musyrikin dan menyebutkan bahwasanya menyembah Tuhan mereka itu sangat lemah seperti rapuhnya rumah laba-laba. Kemudian hadis riwayat Ibnu Hibban menjelaskan, orang Yahudi mempertanyakan kepada Rasulullah apa gerangan keutamaan atau kelebihan serangga atau laba-laba, sehingga Allah menjadikan perumpamaan dalam firman-Nya. Lalu turunlah surah Al-Baqarah ayat 26 tersebut. Adapun orang fasik yang dijelaskan pada ujung ayat 26 surah Al-Baqarah ialah orang yang melanggar ketentuan-ketentuan agama, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Selain dalam Al-Quran, nyamuk juga dijadikan perumpamaan dalam sebuah hadis. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat, datanglah seorang lelaki gemuk yang bobotnya bahkan tidak mampu menandingi berat sayap nyamuk. Bacalah oleh kalian, dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut, kita bisa memahami makna di balik penciptaan setiap makhluk hidup, termasuk nyamuk. Maka kuasa Allah dalam setiap penciptaannya, nyamuk yang hanya dipandang kecil, ternyata memiliki menyimpan makna yang mana dijadikan sebagai perumpamaan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Bahkan, dalam riwayat lainnya, nyamuk diumpamakan untuk menggambarkan bahwa kehidupan manusia tidak ada apa-apanya. Dari Sahal bin Sa'ad, Rasulullah SAW bersabda, andaikan dunia ini dalam pandangan Allah sama dengan bobot satu sayap nyamuk saja, maka dia tidak akan memberi orang kafir seteguk air pun. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dalil yang menjelaskan tentang nyamuk ini membuat kita bisa memetik banyak pelajaran. Dengan kita melihat nyamuk, sudah memberi gambaran agar tidak perlu mengejar dunia, yang mana dunia tidak lebih dari satu sayap nyamuk. Lalu, bagaimana hukum membunuh nyamuk? Tak bisa dipungkiri, nyamuk membawa penyakit yang mematikan. Namun di sisi lain, nyamuk menjadi bagian dari rantai makanan untuk kelangsungan hidup hewan lainnya. Yang pada akhirnya, hewan yang bergantung hidup dari nyamuk adalah hewan yang dibutuhkan dan dikonsumsi manusia. Lebih dari itu, nyamuk memberi pelajaran untuk meningkatkan kualitas keimanan kita. Maka, dengan melihat nyamuk, kita dapat memahami perumpamaan tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran ataupun hadis. Dari sinilah, kita tentu bertanya-tanya, lalu bagaimana hukum membunuh nyamuk? Syekh Abdul Aziz bin Baz pernah ditanya tentang hukum membunuh serangga, tidak terkecuali nyamuk. Ia lalu menjawab, hewan-hewan semacam itu jika mengganggu, boleh untuk dibunuh, asalkan tidak dimusnahkan dengan api. Terdapat pula hadis yang menjelaskan jenis hewan yang bisa dibunuh karena mengganggu. Dari Aisyah, Nabi SAW bersabda, ada 5 jenis hewan fasik yang boleh dibunuh ketika sedang ihram, yaitu tikus, kalajengking, burung raja wali, burung gagak, dan kalf akur atau anjing galak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, sahabat beriman, jangan mempersempit pandangan kita tentang nyamuk yang kehadirannya hanya mengganggu. Begitu banyak hikmah di balik diciptakannya nyamuk yang melengkapi hidup manusia. Maka, tidak perlu berlebihan membenci dan ingin membasmi habis nyamuk. Setelah mengetahui begitu, berartinya nyamuk dalam kehidupan manusia. Apakah masih kekeh ingin membasmi nyamuk? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.